Halo sobat tani ternak dimanapun berada. Kali ini kita akan menunjukkan bagaimana cara kita menangani indukan babi yang akan partus atau akan beranak. Babi sementara kita dengar sendiri lagi gelisah-gelisahnya, dan sekarang kita akan menunjukkan bahan sederhana saja apa yang kita siapkan, dan kira-kira gejala awal babi untuk menyambut kelahirannya itu seperti apa. Nanti ada gelisah dan ada sifat-sifat dari indukan yang nanti akan ditunjukkan. Lebih singkatnya, kita akan tunjukkan bahan apa saja yang nanti kita gunakan untuk membantu kita menangani indukan babi yang akan beranak. Singkatnya, kita langsung ke beberapa tahap yang kita perlu persiapkan. Oke, ini proses pengambilan daun pisang kering. Bisa jerami padi, intinya alas kandang agar nanti anak babinya tidak kedinginan. Pakai parang. Jadi kita memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita yang murah, mudah, dan bisa kita gunakan untuk tujuan alas kandang, dan tujuannya juga nanti kandang itu tidak dingin dan anak babi mendapatkan kehangatan. Nanti kita harusnya menggunakan lampu sebagai penghangat. Banyak bahan, bisa jerami padi, bisa kain bekas kalau banyak, tapi kebetulan di kita ini pisangnya banyak, maka kita manfaatkan daun pisang yang ada. Oke, kita menyapa dua remaja yang masih SMK. Yang satu namanya ini, bro, nama siapa? Uma, dari mana? Dari Sumba Timur. Sumba Timur. Ini ganteng. Dari mana? Dari Jualan siapa? Ditan. Jualan Detan. Dari mana? Dari Rote. Oke, dari Rote. Ayo jualan, mari sudah. Itu bawa sekalian. Oke. Selain ini, itu juga menyiapkan kain bekas. Kebetulan kainnya sudah tidak kita gunakan lagi. Kain-kain ini akan kita gunakan untuk kita membersihkan cairan-cairan yang ada di tubuh anak babi yang baru dilahirkan. Juga nanti kita ada beberapa bahan lain yang memang kita belum siapkan. Pada intinya tidak ribet, dan langsung saja kita lihat sifat indukan babi yang sebentar lagi akan partus. Ada gelisah dan ada beberapa sifat lainnya. Berdasarkan jadwal 3 Agustus akan partus, tapi kita lihat saja. Kalaupun hari ini belum, berarti bisa saja besok. Mari kita melihat secara langsung. Umah, ke dalam Umah. Jadi babi sekarang lagi agresif sekali. Babinya terlihat agresif seperti ini, semacam gelisah karena mungkin ada rasa sakit
juga kerja hormon yang membuatnya seperti ini. Kita ingin menunjukkan bagian vulvanya seperti apa tanda-tanda awal, cuman kita perlu berhati-hati. Kebetulan juga kandang kita ini sebenarnya kurang lebar, jadi memang mempersulit kita untuk menangani babi ini beranak atau partus. Seharusnya kandangnya agak lebih luas lagi agar dia bisa ternak ini bisa banyak bergerak sehingga mempermudah dalam proses kelahiran. Oke, jadi ini kita bisa melihat puting induk babi ini sudah kentara sekali. Kawan-kawan, menurut cerita orang-orang bahwasannya jumlah puting yang bengkak ada berapa, maka jumlah anaknya akan berjumlah demikian. Namun nanti kita akan saksikan secara langsung. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama yang di dalam, sehingga kalau dikalikan 2 ada 14. Jadi kalau memang betul jumlah anakan itu ditentukan dari jumlah puting, maka kita perkirakan akan ada 14 ekor anak babi. Tapi nanti hasilnya seperti apa kita akan saksikan bersama, entah betul atau meleset hitungan atau perkiraan kita. Kita tidak berani mendekat karena memang sifatnya agak lain, agak gelisah, sehingga kita perlu berhati-hati. Harusnya kalau memang sudah dekat waktu kelahirannya, biasanya sudah ada cairannya yang banyak sekali, juga ada darah. Namun ini belum ada tanda apa-apa. Kita perkirakan akan tengah malam baru bisa beranak seperti itu. Kita menunggu saja. Kira-kira seperti ini sifat-sifat indukan untuk menyambut waktu kelahiran. Oke, terima kasih. Kita saksikan di tahap berikutnya. Kita lihat mungkin nanti proses kelahirannya akan kita tunjukkan ke teman-teman. Sudah tidak bisa lagi. Lihat teman-teman, putingnya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kita cek putingnya sudah ada air susah atau belum. Kita cek ya. Oh, sudah ada. Kita cek ya. Sudah ada. Ini artinya waktunya sudah dekat. Tenang-tenang ya kawan, jangan marah. Jadi ya, jadi ya kawan. Wow, anaknya bergerak kawan-kawan. Oke, semoga lancar. Puci kau. Kenapa aku kenapa? Jadi kawan. Oke teman-teman, sobat tani ternak dimanapun berada, mari kita menyaksikan bagaimana indukan ternak babi kita akan partus. Ini rupanya sudah saatnya, karena sudah ada tanda-tanda yang menonjol, sudah ada darah. Dan kebetulan yang tangani ada 2 peserta didik kita, yang satunya kelas 12 dan yang satunya kelas 11. Yang kelas 12 namanya Ricky Rensini, program keahlian agribisnis ternak ruminansia. Nah ini sudah yang melakukan pertolongan terhadap kelahiran dari indukan babi itu sendiri. Dan yang ini adalah Umbu Manda, melakukan pertolongan terhadap 2 ekor anak babi sekaligus. Setelah anak babi keluar langsung diangkat, tali pusatnya juga ditarik seperti ini, dan kemudian tubuh dari anak babi ini dibersihkan, terutama lendir yang ada di bagian hidung, agar lendir itu tidak terhirup oleh anak babi dan memperhambat saluran pernapasan.
ini satu lagi keluar. Jadi memang kita butuh pertolongan yang intensif agar mengurangi tingkat risiko yang mungkin merugikan kita, terutama kematian. Seperti ini teman-teman, kita lihat dibersihkan. Kita menggunakan kain kering, pakaian yang sudah tidak kita gunakan untuk kita bersihkan perlahan-lahan seperti ini. Memang seharusnya kita menggunakan glove, menggunakan masker, tapi terkadang di lapangan kita seperti ini ya teman-teman. Oke, kita bersantai sambil melihat. Mohon maaf kalau videonya mungkin agak panjang. Oke, ini sudah dikeluarkan dan ini sudah bersihkan satu persatu dan kita posisikan di tempat tersendiri agar nanti tidak kena tindis oleh induknya, karena kita tahu induknya besar sekali. Sekali ditindis pasti langsung hancur tulang anak babi dan pasti akan mati anak babinya. Kita lihat, kita bersantai sambil menonton. Ini yang membersihkan ini adalah Umbu Manda, peserta didik program keahlian keperawatan hewan kelas 11, baru saja naik kelas 11. Oke, ini ada satu ekor yang nongol mencuri star dan dia ingin mencari susu induknya. Nanti setelah ini kita akan memposisikan semua anak babi untuk bisa menyusu pada induknya, karena air susu pertama sangat penting untuk kesehatan anak babi nanti. Jadi ini kita bersihkan, tujuannya kita pisahkan, keringkan dulu seluruh badan dari anak babi agar terlihat agak kuat, sudah bisa bergerak. Takutnya kalau terlalu lemas belum bisa kokoh dan ada sedikit gerak dari induknya dan akan kena tindis dan bisa akibat fatal, bahkan bisa ada kematian. Satu persatu kita angkat seperti ini dan kita posisikan. Dan ini kita harus jaga ya teman-teman. Kita harus bergadang untuk bisa mengontrol anak babi yang ada. Oke, satu persatu mulai menyusu pada induknya. Induknya mungkin masih merasa kesakitan sehingga belum bisa bangun, belum bisa berbuat apa-apa. Sangat kesakitan teman-teman. Ya, ini seluruh anak babi sudah tersusun rapi dan sudah menyusu pada induknya. Dan ini semua mendapatkan bagian untuk menyusui, karena total puting ada 14, namun yang partus kita ada 12 ekor. Yang sebelumnya kita duga akan 14 ekor karena jumlah putingnya 14, namun yang ada cuma 12. Dan tanggal partus indukan babi ini adalah 3 Agustus tahun 2023, jamnya sekitar 19.30. Oke, sobat tani ternak dimanapun berada, demikian sekilas penjelasan kita tentang bagaimana menangani indukan babi yang akan partus. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang, mohon maaf dan mohon berikan komentar positifnya demi perbaikan konten-konten berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.